Aku pernah menghina pria paling sederhana di depan semua orang. Dan dalam hitungan menit, duniaku runtuh. Dia bukan pria biasa, dia pewaris miliaran. Dan yang paling menyakitkan, dia melihatku saat aku berada di titik terburukku. Raka berjalan pelan menyusuri trotoar yang mulai ramai oleh aktivitas pagi, mengenakan kemeja sederhana yang sudah beberapa kali ia pakai ke kantor. Tidak ada yang istimewa dari penampilannya. Bahkan sebagian orang mungkin tidak akan menyadari kehadirannya di tengah keramaian kota. Namun di balik langkah tenangnya, ada sesuatu yang selalu ia simpan rapat. Perasaan hampa yang tak pernah benar-benar ia pahami. Setiap hari ia datang lebih awal ke kantor, duduk di meja kerjanya yang berada di sudut ruangan, dan menyelesaikan tugas-tugasnya tanpa banyak bicara. Rekan-rekannya sering menganggapnya pria yang terlalu biasa, bahkan cenderung tidak punya ambisi. Beberapa dari mereka kadang membicarakannya diam-diam, menyebutnya terlalu sederhana untuk berkembang. Raka mendengar, tetapi memilih diam, bukan karena ia tidak peduli, melainkan karena ia sudah terlalu terbiasa dengan penilaian seperti itu. Baginya, hidup bukan tentang bagaimana orang lain melihat dirinya, melainkan tentang menjaga sesuatu yang jauh lebih berharga, rahasia yang bahkan tidak diketahui siapapun di kantor itu. Di sela-sela kesibukannya, Raka sering terdiam, menatap layar komputer tanpa benar-benar fokus, seolah pikirannya melayang ke tempat lain. Ada masa lalu yang belum selesai, ada beban yang tidak bisa ia bagikan. Ia hidup di antara dua dunia, dunia sederhana yang ia jalani sekarang, dan dunia besar yang sengaja ia tinggalkan. Tidak ada yang tahu bahwa di balik sikapnya yang tenang, tersimpan sebuah kebenaran yang bisa mengubah cara semua orang memandangnya dalam sekejap. Namun untuk saat ini, Raka memilih tetap menjadi pria biasa. Pria yang berjalan di antara keramaian tanpa pernah benar-benar terlihat itu, tidak menyadari bahwa di lantai atas gedung yang sama, ada seseorang yang hidup di dunia yang sepenuhnya berbeda darinya. Alia berdiri di depan cermin besar di ruang kerjanya, merapikan penampilan dengan penuh percaya diri. Setiap detil dari dirinya tampak sempurna, dari pakaian elegan hingga cara ia menatap refleksinya sendiri dengan keyakinan tinggi. Bagi Alia, hidup adalah tentang standar, tentang bagaimana seseorang harus terlihat berhasil di mata orang lain. Ia tumbuh di lingkungan yang mengajarkannya bahwa penampilan mencerminkan nilai seseorang, dan sejak saat itu, ia tidak pernah memberi ruang bagi hal-hal yang terlihat biasa. Di kantor, kehadiran Alia selalu menarik perhatian. Langkahnya tegas, tutur katanya teratur, dan sikapnya menunjukkan bahwa ia terbiasa berada di atas. Banyak yang mengaguminya, namun tidak sedikit pula yang merasa menjaga jarak. Alia tidak pernah benar-benar peduli. Baginya, hubungan hanya penting jika memberikan manfaat. Ia lebih memilih dikelilingi oleh orang-orang yang dianggap setara, daripada harus berbagi ruang dengan mereka yang tidak memiliki nilai di matanya. Hari itu, saat ia melangkah melewati deretan meja kerja, pandangannya sempat berhenti sejenak pada sosok yang duduk di sudut ruangan, Raka. Penampilannya yang sederhana langsung membentuk kesan pertama di benak Alia, tidak menonjol, tidak penting, dan tidak layak untuk diperhatikan lebih jauh. Ia hanya mengalihkan pandangan, seolah kehadiran pria itu tidak memberi arti apapun dalam dunianya. Tanpa ia sadari, keputusan kecil untuk mengabaikan seseorang hari itu akan menjadi awal dari rangkaian peristiwa yang perlahan mengguncang keyakinannya sendiri tentang arti nilai, harga diri, dan cara memandang manusia. Tanpa ia sadari, keputusan kecil untuk mengabaikan seseorang hari itu akan menjadi awal dari pertemuan yang tampak sepele, namun menyimpan jejak yang sulit dilupakan. Siang itu, suasana kantor sedikit lebih sibuk dari biasanya. Beberapa tim sedang mempersiapkan laporan penting, sementara atasan mulai memantau hasil kerja dengan lebih ketat. Alia berjalan cepat menuju ruang rapat, membawa berkas yang sudah ia susun rapi, hingga tanpa sengaja langkahnya terhenti ketika seseorang dari arah berlawanan hampir menabraknya. Raka refleks mundur satu langkah, menjaga jarak agar tidak terjadi benturan. Berkas di tangannya tetap tersusun rapi, tidak ada yang jatuh, tidak ada yang berantakan. Ia menatap sekilas, lalu menundukkan kepala dengan sopan. "Maaf," ucapnya singkat, suaranya tenang tanpa nada tergesa. Alia menghela napas pelan, sedikit tidak nyaman karena langkahnya terhambat. Ia menatap Raka dari atas hingga bawah, seolah menilai tanpa perlu bertanya. "Lain kali lebih hati-hati," jawabnya datar, tanpa benar-benar menunggu respons. Raka hanya mengangguk ringan, tidak menambahkan apapun.
Ia kembali berjalan ke arah yang berlawanan, meninggalkan Alia yang segera melanjutkan langkahnya menuju ruang rapat. Pertemuan singkat itu terasa begitu biasa, bahkan mungkin akan dilupakan dalam hitungan menit bagi Alia. Namun berbeda dengan Raka. Meski wajahnya tetap tenang, ada sesuatu yang tertinggal dalam benaknya. Bukan karena perkataan itu menyakitkan, melainkan karena cara seseorang bisa menilai begitu cepat tanpa mengenal siapa yang sebenarnya ada di hadapannya. Di sisi lain, Alia sudah kembali fokus pada agendanya, tidak sedikit pun memikirkan kejadian barusan. Baginya, itu hanyalah interaksi kecil yang tidak memiliki arti. Ia tidak tahu bahwa pertemuan singkat tersebut perlahan menjadi awal dari cerita yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Sore itu, suasana kantor berubah lebih hidup ketika pengumuman penting disampaikan melalui email internal. Perusahaan akan mengadakan sebuah acara perayaan besar di hotel berbintang untuk merayakan pencapaian tahunan. Semua karyawan diundang tanpa terkecuali, termasuk mereka yang jarang terlihat menonjol. Kabar itu langsung menjadi bahan pembicaraan di berbagai sudut ruangan. Beberapa orang tampak antusias membicarakan pakaian yang akan dikenakan, sementara yang lain mulai membayangkan suasana mewah yang jarang mereka rasakan. Alia termasuk yang paling bersemangat. Baginya, acara seperti itu bukan sekedar perayaan, melainkan kesempatan untuk menunjukkan citra terbaiknya di depan banyak orang penting. Di sisi lain, Raka membaca undangan tersebut dengan ekspresi datar. Ia bukan tipe yang menyukai keramaian, apalagi acara formal dengan banyak sorotan. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang membuat ia tidak bisa mengabaikan undangan itu begitu saja. Setelah beberapa saat berpikir, ia akhirnya memutuskan untuk datang, meski tanpa ekspektasi apapun. Hari acara pun tiba. Aula besar hotel dipenuhi cahaya lampu yang berkilau, dihiasi dekorasi elegan yang menciptakan suasana megah. Para tamu datang dengan pakaian terbaik mereka, saling menyapa dan berbincang dengan penuh percaya diri. Alia melangkah masuk dengan anggun, menarik perhatian banyak pasang mata. Tak lama kemudian, Raka juga tiba. Ia mengenakan pakaian sederhana yang rapi, namun tidak mencolok dibandingkan yang lain. Kehadirannya nyaris tenggelam di tengah kemewahan ruangan itu. Beberapa orang melirik sekilas, lalu kembali pada percakapan mereka. Di tengah Demerletasta, dua dunia yang berbeda itu kembali berada dalam satu ruang yang sama, tanpa menyadari bahwa malam tersebut akan menjadi titik awal dari sebuah kejadian yang tak terlupakan. Musik lembut mengalun, percakapan mengisi setiap sudut ruangan, dan tawa ringan terdengar dari kelompok-kelompok kecil yang berkumpul. Alia berdiri bersama rekan-rekannya, menikmati perhatian yang datang tanpa perlu ia minta. Tak jauh dari sana, Raka memilih berada di sisi ruangan, memegang segelas minuman tanpa banyak bicara. Ia lebih banyak mengamati, sesekali tersenyum kecil saat melihat interaksi orang lain. Bagi sebagian orang, keberadaannya mungkin tidak berarti, namun ia tampak nyaman dengan kesederhanaannya sendiri. Perhatian Alia tiba-tiba tertuju pada sosok itu. Ia memperhatikan cara Raka berdiri yang menurutnya tidak sesuai dengan suasana pesta. Dengan langkah ringan, ia mendekat bersama dua temannya. Tatapannya menyiratkan penilaian yang sudah terbentuk bahkan sebelum percakapan dimulai. "Kamu datang juga," ucap Alia dengan nada yang terdengar ramah di permukaan, namun menyimpan kesan meremehkan. Ia melirik pakaian Raka sekilas, lalu tersenyum tipis. Raka mengangguk pelan. Ia hanya ingin hadir sebentar. Salah satu teman Alia tertawa kecil, seolah menemukan sesuatu yang menggelitik. Alia kemudian menambahkan, "Acara seperti ini biasanya butuh persiapan khusus. Tidak semua orang terbiasa." Kalimat itu terdengar ringan, namun cukup untuk membuat beberapa orang di sekitar mereka mulai memperhatikan. Raka tetap tenang, tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Ia hanya menatap dengan ekspresi netral, seolah memahami arah pembicaraan tanpa perlu membalas. Bagi Alia ini hanyalah percakapan biasa, namun bagi orang-orang yang mulai memperhatikan, suasana perlahan berubah. Tanpa disadari, kata-kata sederhana itu menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan berkembang jauh di luar kendali siapapun di ruangan itu. Suasana yang tadinya ringan perlahan berubah ketika beberapa orang mulai memperhatikan interaksi antara Alia dan Raka. Bisikan kecil terdengar, seolah menunggu kelanjutan dari percakapan yang mulai terasa tidak biasa. Alia yang terbiasa menjadi pusat perhatian tampak semakin percaya diri.
Ia melangkah sedikit lebih dekat, memastikan suaranya cukup terdengar oleh orang-orang di sekitarnya. Sejujurnya, aku agak heran, ujarnya sambil tersenyum tipis. Acara seperti ini biasanya dihadiri oleh orang-orang yang tahu cara menyesuaikan diri. Beberapa orang saling bertukar pandang. Ada yang tersenyum canggung, ada pula yang memilih diam. Namun perhatian mereka kini sepenuhnya tertuju pada Raka. Raka tetap berdiri tenang. Ia tidak menghindari tatapan, tetapi juga tidak berusaha membela diri. Sikapnya justru membuat suasana semakin terasa ganjil. Alia melanjutkan, kali ini dengan nada yang lebih tegas. Maksudku, penampilan juga penting, bukan? Ini bukan tempat untuk terlihat terlalu sederhana. Kalimat itu menggantung di udara, cukup jelas untuk dimengerti tanpa harus diucapkan secara langsung. Tawa kecil terdengar dari beberapa sudut. Tidak semua ikut, tetapi cukup untuk membuat suasana terasa berat. Beberapa orang mulai merasa tidak nyaman, namun tidak ada yang benar-benar menghentikan situasi tersebut. Di tengah sorotan itu, Raka hanya menarik napas pelan. Ia menatap sekeliling, lalu kembali pada Alia dengan ekspresi yang tetap tenang. Tidak ada amarah, tidak ada rasa tersinggung yang ditunjukkan. Justru ketenangan itulah yang perlahan membuat suasana berubah. Seolah ada sesuatu yang belum diketahui. Sesuatu yang menunggu waktu yang tepat untuk terungkap. Dan malam itu, semua orang tanpa sadar sedang berada di ambang sebuah kejutan besar. Dan malam itu, semua orang tanpa sadar sedang berada di ambang sebuah kejutan besar. Di tengah perhatian yang masih tertuju padanya, Raka justru menunjukkan reaksi yang tidak terduga. Ia tersenyum ringan, bukan senyum terpaksa, melainkan sesuatu yang tenang dan sulit ditebak artinya. Sikap itu membuat beberapa orang mulai saling berpandangan, merasa ada hal yang tidak biasa. Alia sedikit mengernyit. Ia terbiasa melihat orang bereaksi, entah itu tersinggung, membela diri, atau setidaknya menunjukkan ketidaknyamanan. Namun pria di hadapannya ini berbeda. Tidak ada perubahan ekspresi yang berarti. Tidak ada kata-kata yang keluar untuk menanggapi. "Kenapa diam saja?" tanya Alia. Kali ini dengan nada yang sedikit berubah, seolah ingin memastikan ia masih memegang kendali atas situasi. Raka menatapnya sejenak sebelum menjawab singkat. Tidak semua hal perlu dibalas. Jawaban itu sederhana, namun cukup membuat suasana menjadi hening sesaat. Beberapa orang yang tadi tersenyum kini mulai terlihat ragu. Ada yang mulai menyadari bahwa mungkin mereka sedang menyaksikan sesuatu yang lebih dari sekadar percakapan biasa. Raka kemudian mengalihkan pandangan, memperhatikan sekeliling dengan sikap santai. Ia tidak terlihat terganggu, seolah semua yang terjadi tidak mengubah apapun dalam dirinya. Justru ketenangan itu perlahan menarik perhatian lebih banyak orang. Di sisi lain, Alia mulai merasakan sesuatu yang tidak ia kenali sebelumnya. Bukan marah, melainkan rasa tidak nyaman yang muncul tanpa alasan yang jelas. Ia tidak mengerti mengapa situasi yang awalnya terasa mudah, kini justru berbalik terasa asing. Senyuman Raka perlahan memudar, namun meninggalkan kesan yang sulit dijelaskan. Seolah ada sesuatu yang ia ketahui, sesuatu yang belum waktunya untuk diungkap. Dan bagi mereka yang memperhatikan lebih dalam, malam itu mulai terasa berbeda dari sebelumnya. Ketika suasana masih diliputi keheningan yang canggung, pintu utama aula perlahan terbuka. Seorang pria berusia lanjut dengan penampilan rapi dan wibawa yang kuat melangkah masuk. Kehadirannya langsung menarik perhatian, bukan karena kemewahan, melainkan karena aura hormat yang seolah mengikutinya kemanapun ia berjalan. Beberapa tamu yang mengenal sosok tersebut segera memperbaiki sikap. Bisikan pelan mulai terdengar, menyebut nama yang tidak asing di kalangan tertentu. Alia yang berdiri tidak jauh dari sana ikut menoleh, mencoba memastikan siapa yang baru saja datang dan mengapa suasana tiba-tiba berubah. Pria itu tidak berhenti untuk menyapa banyak orang. Ia justru berjalan lurus melewati kerumunan, seolah memiliki tujuan yang jelas. Langkahnya tenang namun penuh kepastian, hingga akhirnya ia berhenti tepat di hadapan seseorang yang sejak tadi menjadi pusat perhatian. Raka. Tanpa ragu, pria tersebut sedikit menundukkan kepala, gestur yang jarang dilakukan oleh seseorang dengan posisi tinggi. "Tuan, saya sudah mencarinya sejak tadi," ucapnya dengan suara hormat yang cukup terdengar oleh orang-orang di sekitar. Sekejap, suasana berubah drastis. Beberapa orang tampak terkejut, sementara yang lain mulai saling bertanya dalam diam. Alia membeku di tempatnya,
mencoba mencerna apa yang baru saja ia dengar. Raka hanya mengangguk ringan, ekspresinya tetap tenang seperti sebelumnya. "Saya hanya ingin melihat suasana sebentar," jawabnya singkat. Percakapan itu sederhana, namun cukup untuk memicu tanda tanya besar. Cara pria tersebut berbicara, sikap hormat yang ditunjukkan, semuanya terasa tidak biasa untuk seseorang yang dianggap tidak penting. Dan di saat itulah, perlahan, sebuah kenyataan mulai muncul ke permukaan. Kenyataan yang siap mengubah cara semua orang memandang sosok yang selama ini mereka abaikan. Tatapan yang sebelumnya meremehkan kini berganti menjadi penuh rasa ingin tahu. Orang-orang yang berdiri di sekitar mulai memperhatikan dengan lebih saksama, mencoba menghubungkan sikap tenang Raka dengan perlakuan hormat yang ia terima. Pria berwibawa itu tetap berdiri di samping Raka, menjaga jarak dengan sikap yang sangat sopan. Beberapa tamu yang mengenalnya tampak semakin terkejut, karena tidak pernah melihatnya bersikap demikian kepada siapapun di acara resmi. Hal itu semakin memperkuat dugaan bahwa Raka bukanlah sosok biasa. Seseorang dari kerumunan berbisik pelan. "Bukankah itu direktur utama?" Bisikan itu menyebar cepat, meski tidak diucapkan dengan suara keras. Alia yang mendengarnya langsung menatap kembali ke arah Raka, kali ini dengan ekspresi yang jauh berbeda dari sebelumnya. Ia mencoba mengingat setiap kata yang baru saja ia ucapkan beberapa saat lalu. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya kini terasa seperti gema yang kembali menghantam dirinya sendiri. Namun, pikirannya masih menolak untuk percaya sepenuhnya. Raka tetap berdiri dengan sikap sederhana. Ia tidak menunjukkan perubahan, seolah perlakuan tersebut adalah hal yang biasa baginya. Justru itulah yang membuat situasi semakin membingungkan bagi orang-orang di sekitarnya. "Apakah semuanya sudah siap?" tanya Raka pelan kepada pria di sampingnya. "Sudah, Tuan, kami hanya menunggu keputusan Anda," jawab pria itu dengan nada penuh hormat. Percakapan singkat itu cukup untuk menegaskan sesuatu yang selama ini tersembunyi. Meski belum sepenuhnya terungkap, potongan demi potongan kenyataan mulai tersusun, membawa semua orang pada satu pertanyaan besar. Siapa sebenarnya Raka? Membawa semua orang pada satu pertanyaan besar. Siapa sebenarnya Raka? Pertanyaan itu menggantung di udara, terasa semakin berat ketika suasana pesta yang semula meriah berubah menjadi penuh ketegangan. Tidak ada yang benar-benar berbicara lantang, namun sorot mata yang saling bertukar sudah cukup menunjukkan rasa penasaran yang sama. Alia berdiri tanpa bergerak, pikirannya dipenuhi oleh potongan kejadian yang baru saja terjadi. Ia mencoba menyusun logika dari apa yang ia lihat. Bagaimana mungkin seseorang yang ia anggap biasa justru diperlakukan dengan begitu hormat oleh sosok penting di perusahaan? Perasaan tidak nyaman mulai merambat perlahan, menggantikan kepercayaan diri yang sebelumnya begitu kuat. Ia kembali mengingat sikapnya beberapa saat lalu, cara ia berbicara, nada yang ia gunakan, hingga tatapan meremehkan yang ia tunjukkan tanpa ragu. Kini, semua itu terasa berbeda. Bukan lagi sekadar interaksi biasa, melainkan sesuatu yang mungkin telah melampaui batas. Di sisi lain, Raka tampak tidak terpengaruh oleh perubahan suasana. Ia berbicara singkat dengan pria di sampingnya, lalu kembali berdiri dengan sikap tenang. Tidak ada upaya untuk menjelaskan, tidak ada keinginan untuk menarik perhatian. Justru sikap itulah yang membuatnya semakin sulit dipahami. Alia menatapnya sekali lagi, kali ini dengan sudut pandang yang berbeda. Untuk pertama kalinya, ia merasa ragu terhadap penilaiannya sendiri. Ada dorongan dalam dirinya untuk mengetahui lebih jauh, namun bersamaan dengan itu muncul rasa takut akan kemungkinan yang akan ia temui. Langkahnya sempat bergerak maju, seolah ingin mendekat dan mengatakan sesuatu. Namun ia berhenti. Kata-kata yang biasanya mudah ia ucapkan, kini terasa tertahan. Dan di tengah kebingungan itu, satu hal mulai terasa jelas. Malam ini belum selesai, dan apa yang akan terungkap selanjutnya mungkin akan mengubah segalanya. Lampu aula perlahan diredupkan, menandakan bahwa acara utama akan segera dimulai. Para tamu diminta untuk berkumpul menghadap panggung, sementara bisikan-bisikan penasaran masih terdengar di antara mereka. Alia berdiri di barisan depan, meski pikirannya belum sepenuhnya tenang. Ia terus melirik ke arah Raka yang kini berjalan mengikuti pria berwibawa tadi menuju sisi panggung. Setiap langkah Raka terasa semakin menegaskan bahwa dirinya bukan orang yang selama ini ia kira. Tak lama kemudian, seorang pembawa acara naik ke panggung, menyampaikan beberapa kata pembuka. Suaranya terdengar jelas, namun bagi sebagian orang, termasuk Alia, fokus mereka sudah tertuju pada satu hal.
siapa sebenarnya pria yang berdiri tidak jauh dari panggung itu. Pada malam yang istimewa ini, ujar pembawa acara dengan penuh semangat, perusahaan kita juga ingin memperkenalkan sosok yang selama ini jarang terlihat, namun memiliki peran yang sangat besar. Suasana langsung hening. Semua mata tertuju ke arah yang sama. Pria berwibawa itu kemudian melangkah maju, mengambil alih mikrofon. Dengan suara yang tenang dan penuh keyakinan, ia berkata, "Izinkan saya memperkenalkan penerus utama perusahaan ini." Ia menoleh ke arah Raka, lalu memberi isyarat halus. "Raka." Seketika, ruangan dipenuhi keheningan yang lebih dalam dari sebelumnya. Nama itu terdengar sederhana, namun dampaknya begitu besar. Beberapa orang terdiam, sebagian lainnya terlihat tidak percaya. Raka melangkah naik ke atas panggung dengan tenang. Tidak ada ekspresi berlebihan, hanya sikap yang sama seperti sebelumnya. Tenang dan terkendali. Di antara kerumunan, Alia merasakan dunianya seolah berhenti sejenak. Kenyataan yang baru saja ia dengar menghantam semua keyakinannya. Dan malam itu, akhirnya, kebenaran yang tersembunyi tidak lagi bisa disembunyikan. Tepuk tangan perlahan terdengar, awalnya ragu, lalu semakin jelas memenuhi ruangan. Namun di balik suara itu, banyak hati yang masih berusaha menerima kenyataan yang baru saja terungkap. Raka, yang selama ini dianggap biasa, kini berdiri sebagai sosok yang memiliki posisi tertinggi di perusahaan. Alia tidak ikut bertepuk tangan. Tangannya terasa kaku, seolah kehilangan kendali. Pandangannya terpaku pada sosok di atas panggung, mencoba memahami bagaimana semuanya bisa berubah begitu cepat dalam satu malam. Pikiran yang sebelumnya penuh keyakinan, kini dipenuhi pertanyaan dan penyesalan yang datang tanpa bisa ia hentikan. Setiap kata yang pernah ia ucapkan kepada Raka, terlintas kembali dengan begitu jelas. Cara ia menilai, sikap yang ia tunjukkan, semuanya terasa seperti kesalahan yang tidak bisa ditarik kembali. Ia ingin mengabaikan perasaan itu, namun semakin ia mencoba, semakin kuat rasa tersebut menghampiri. Di atas panggung, Raka menerima sambutan itu dengan sikap sederhana. Ia tidak terlihat menikmati sorotan, namun juga tidak menolaknya. Setelah memberikan beberapa kata singkat tentang harapannya ke depan, ia mengakhiri dengan ucapan yang tenang dan penuh makna, tanpa sedikit pun menyinggung apa yang baru saja terjadi sebelumnya. Hal itu justru membuat Alia semakin merasa kecil. Tidak ada sindiran, tidak ada balasan, hanya ketenangan yang seolah memperjelas perbedaan di antara mereka. Ia menarik napas dalam, mencoba mengumpulkan keberanian untuk mendekat. Namun langkahnya kembali terhenti. Rasa ragu menguasai dirinya, membuatnya bertanya-tanya apakah ia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Dan di saat itulah, Alia mulai menyadari satu hal yang paling menyakitkan, bahwa terkadang penyesalan datang ketika semuanya sudah terlambat. Perasaan itu terus mengikuti Alia, bahkan setelah acara mulai kembali berjalan seperti biasa. Musik kembali terdengar, percakapan perlahan hidup lagi. Namun baginya, suasana tidak lagi sama. Segala sesuatu terasa lebih sunyi, meski dikelilingi banyak orang. Ia melihat Raka turun dari panggung dan dikelilingi oleh beberapa tamu penting. Banyak yang kini ingin berbicara dengannya, menunjukkan sikap hormat yang sebelumnya tidak pernah ada. Kontras itu begitu jelas, seolah mempertegas betapa kelirunya penilaian yang pernah ia buat. Alia mencoba melangkah mendekat, namun setiap kali ia hampir mencapai jarak yang cukup, selalu ada orang lain yang lebih dulu menyapanya. Ia berhenti beberapa langkah jauhnya, hanya bisa memperhatikan dari kejauhan. Ada keinginan kuat untuk berbicara, untuk mengatakan sesuatu yang bisa memperbaiki keadaan. Tetapi keberanian itu seakan hilang. Di sisi lain, Raka tampak menjalani semuanya dengan sikap yang sama seperti sebelumnya. Ia menanggapi setiap orang dengan sopan, tanpa menunjukkan perubahan sikap yang drastis. Namun satu hal yang tidak luput dari perhatian Alia adalah bagaimana Raka tidak pernah sekalipun menoleh ke arahnya. Bukan karena tidak melihat, melainkan seolah memilih untuk tidak memperhatikan. Jarak di antara mereka kini terasa lebih dari sekadar ruang. Ada batas tak terlihat yang terbentuk, dipenuhi oleh kata-kata yang pernah terucap, dan sikap yang sudah terlanjur terjadi. Alia menundukkan pandangannya sejenak, merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kehilangan. Bukan karena sesuatu yang pernah ia miliki, tetapi karena kesempatan yang mungkin telah ia lepaskan.
Dan malam itu, di tengah keramaian yang kembali hidup, Alia berdiri dengan satu kenyataan yang sulit diterima. Bahwa tidak semua hal bisa diperbaiki dengan mudah. Terutama ketika hati seseorang sudah memilih untuk menjaga jarak. Pikiran itu terus terngiang di benak Alia, bahkan setelah ia meninggalkan aula malam itu. Cahaya lampu kota yang biasanya terasa menenangkan, kini tampak berbeda, seolah mencerminkan kegelisahan yang tidak bisa ia sembunyikan. Di dalam mobil, ia terdiam lebih lama dari biasanya. Tidak ada musik, tidak ada distraksi. Hanya suara napasnya sendiri yang terasa berat. Untuk pertama kalinya, ia mempertanyakan banyak hal tentang dirinya, tentang cara ia menilai orang lain, tentang standar yang selama ini ia banggakan, dan tentang bagaimana semua itu justru membawanya pada situasi yang sulit. Hari-hari berikutnya di kantor terasa canggung. Alia yang biasanya berjalan dengan penuh percaya diri, kini lebih banyak menunduk, menghindari tatapan orang-orang yang seolah mengetahui apa yang telah terjadi. Beberapa rekan mencoba bersikap seperti biasa, namun suasana tetap terasa berbeda. Di sisi lain, Raka kembali menjalani aktivitasnya, meski dengan tanggung jawab yang kini jauh lebih besar. Kehadirannya di kantor tidak lagi bisa diabaikan, namun sikapnya tetap sederhana. Ia berbicara seperlunya, bekerja dengan fokus, dan menjaga jarak dari hal-hal yang tidak perlu. Alia beberapa kali melihatnya dari kejauhan. Setiap kesempatan itu terasa seperti ujian bagi dirinya sendiri. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu, namun keraguan selalu muncul di saat yang sama. Hingga suatu sore, ketika ia berdiri sendirian di ruang kerja, Alia akhirnya menyadari bahwa ia berada di persimpangan. Ia bisa tetap diam dan membiarkan semuanya berlalu, atau mengambil langkah berani untuk memperbaiki kesalahan yang telah ia buat. Dan untuk pertama kalinya, pilihan itu bukan lagi tentang gengsi atau citra diri, melainkan tentang kejujuran hati yang selama ini ia abaikan. Keesokan harinya, Alia datang lebih awal ke kantor, sesuatu yang jarang ia lakukan sebelumnya. Langkahnya terasa berbeda. Tidak lagi penuh keyakinan yang berlebihan, melainkan membawa tekad yang pelan namun pasti. Ia tahu apa yang harus ia lakukan, meski tidak mudah. Rasa ragu masih ada, tetapi kali ini ia tidak ingin membiarkannya menang. Ia menghabiskan beberapa menit di mejanya, mencoba menenangkan diri sebelum akhirnya berdiri dan melangkah keluar. Hari itu, perusahaan kembali mengadakan pertemuan internal yang dihadiri banyak karyawan. Alia melihat kesempatan itu sebagai momen yang tidak boleh ia lewatkan. Ketika suasana mulai tenang dan perhatian tertuju ke depan, ia mengangkat tangan, meminta waktu untuk berbicara. Beberapa orang tampak terkejut, termasuk Raka yang berdiri tidak jauh dari sana. Alia menarik nafas dalam, berusaha mengumpulkan keberanian yang tersisa. "Saya ingin mengatakan sesuatu," ucapnya. Suaranya terdengar jelas meski sedikit bergetar. Ruangan mendadak hening. Ia menatap ke arah Raka, lalu melanjutkan. "Beberapa waktu lalu, saya telah bersikap tidak pantas. Saya menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat, tanpa mencoba memahami lebih dalam." Kata-kata itu mengalir perlahan, namun penuh makna. Tidak ada nada pembelaan, tidak ada alasan yang dibuat-buat. "Saya minta maaf," lanjutnya dengan tulus. "Bukan hanya kepada satu orang, tetapi kepada semua yang mungkin pernah saya perlakukan dengan cara yang sama." Suasana tetap hening, namun kali ini terasa berbeda. Permintaan maaf itu tidak terdengar seperti formalitas, melainkan sesuatu yang datang dari hati. Dan di tengah keheningan itu, Alia berdiri dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Lega, meski ia tahu ini baru langkah awal dari perjalanan panjang yang harus ia jalani. Beberapa orang mulai saling berpandangan, merespons dengan cara yang berbeda. Ada yang terlihat tersentuh, ada pula yang masih mencoba memahami keberanian yang baru saja ditunjukkan. Raka memperhatikan dari tempatnya berdiri. Wajahnya tetap tenang, sulit ditebak apa yang ia pikirkan. Permintaan maaf itu ia dengar dengan jelas, namun tidak langsung memberikan reaksi. Baginya, kata-kata memiliki makna,
tetapi waktu akan menunjukkan apakah makna itu benar-benar nyata. Setelah pertemuan selesai, suasana perlahan kembali normal. Orang-orang mulai kembali ke aktivitas masing-masing, namun pembicaraan tentang kejadian tadi masih terasa di berbagai sudut ruangan. Alia kembali ke mejanya, mencoba menerima apapun yang akan terjadi setelah ini. Tak lama kemudian, seseorang berdiri di dekat mejanya. Ia mendongak dan melihat Raka. "Aku mendengar apa yang kamu katakan," ucapnya dengan suara tenang. Alia terdiam sejenak sebelum menjawab. "Aku tidak berharap langsung dimaafkan, aku hanya ingin jujur." Raka mengangguk pelan, memahami maksudnya. "Perubahan itu tidak terlihat dari satu momen saja," katanya singkat. "Butuh waktu." Kalimat itu sederhana, namun jelas. Bukan penolakan, namun juga bukan penerimaan sepenuhnya. Alia mengangguk, menerima kenyataan tersebut. Ia tahu bahwa kepercayaan tidak bisa kembali dalam sekejap. Ia harus membuktikannya, bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan yang konsisten. Hari itu menjadi awal dari sebuah ujian baru, bukan lagi tentang bagaimana orang lain melihatnya, tetapi tentang bagaimana ia mampu menjaga komitmen terhadap perubahan yang telah ia pilih. Alia menjalani harinya dengan cara yang berbeda. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya sering ia abaikan, seperti menyapa rekan kerja dengan tulus dan mendengarkan tanpa terburu-buru memberi penilaian. Perubahan itu tidak terjadi secara instan, namun perlahan mulai terasa. Beberapa orang yang dulu menjaga jarak, kini mulai merespons dengan lebih hangat. Meski belum sepenuhnya kembali seperti dulu, setidaknya ada ruang yang mulai terbuka. Raka menamati dari kejauhan. Ia tidak banyak bicara, namun setiap tindakan Alia tidak luput dari perhatiannya. Ia melihat bagaimana wanita itu berusaha, bukan hanya di hadapannya, tetapi juga kepada orang lain. Hal itu membuatnya mulai mempertimbangkan kembali pandangannya. Suatu sore, saat sebagian besar karyawan telah pulang, Alia masih berada di ruang kerja, menyelesaikan tugas yang tertunda. Ia terlihat fokus, tanpa menyadari bahwa seseorang berdiri tidak jauh darinya. "Kamu belum pulang?" Suara itu terdengar tenang. Alia menoleh dan mendapati Raka berdiri di sana. Ia sedikit terkejut, namun segera menjawab, "Masih ada yang perlu diselesaikan." Raka mengangguk, lalu berkata, "Terima kasih sudah berusaha." Kalimat itu singkat, namun cukup untuk membuat Alia terdiam sejenak. Ia tidak menyangka akan mendengar pengakuan seperti itu, meski sederhana. "Ini belum seberapa," jawabnya pelan. "Aku masih belajar." Raka tersenyum tipis, sebuah respons yang jarang ia tunjukkan. Itu sudah langkah yang baik. Percakapan itu mungkin singkat, namun membawa perubahan besar. Untuk pertama kalinya sejak kejadian di pesta, ada sesuatu yang terasa berbeda di antara mereka. Sebuah awal baru yang perlahan tumbuh, tanpa tekanan, tanpa tuntutan. Hari-hari berikutnya berjalan lebih ringan, seolah beban yang sebelumnya menggantung, kini mulai berkurang sedikit demi sedikit. Alia tidak lagi merasa canggung setiap kali berpapasan dengan Raka. Ia mulai bisa berbicara dengan lebih tenang, tanpa rasa takut yang dulu menghantuinya. Sementara itu, Raka juga tidak lagi menjaga jarak sejauh sebelumnya. Meski tetap bersikap sederhana, ada kehangatan yang mulai terlihat dalam setiap interaksi kecil mereka. Mereka sering bertemu dalam urusan pekerjaan, berdiskusi dengan fokus, dan saling menghargai pendapat. Tidak ada lagi nada meremehkan, tidak ada pula sikap tertutup. Semua berjalan dengan alami, tanpa dibuat-buat. Tanpa disadari, kebiasaan itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar hubungan profesional. Ada perhatian kecil yang mulai muncul, seperti menanyakan kabar atau memastikan satu sama lain tidak terlalu lelah bekerja. Alia mulai merasakan sesuatu yang berbeda setiap kali berbicara dengan Raka. Ada rasa nyaman yang tidak pernah ia temukan sebelumnya. Ia tidak lagi melihat status atau penampilan, melainkan pribadi yang tulus dan tenang. Di sisi lain, Raka juga mulai menyadari perubahan dalam dirinya. Ia yang biasanya menjaga jarak, kini justru merasa tidak keberatan untuk berbagi waktu lebih lama. Kehadiran Alia tidak lagi terasa asing, melainkan menjadi bagian yang perlahan ia terima. Namun, keduanya tidak pernah mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Perasaan itu tumbuh dalam diam, tanpa kepastian, namun cukup untuk mengubah cara mereka saling memandang.
Dan di balik semua itu ada satu hal yang mulai jelas, bahwa sesuatu yang tulus seringkali datang tanpa direncanakan, dan tumbuh dari tempat yang tidak pernah diduga sebelumnya. Waktu terus berjalan, membawa perubahan yang semakin terasa dalam kehidupan Alia dan Raka. Apa yang dulu dipenuhi keraguan, kini perlahan digantikan oleh pemahaman yang lebih dalam. Alia mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi terburu-buru menilai seseorang dari penampilan atau status. Setiap interaksi menjadi kesempatan untuk mengenal, bukan menghakimi. Pengalaman yang ia lalui menjadi pelajaran berharga yang tidak akan mudah ia lupakan. Di kantor, perubahan sikapnya semakin terlihat. Ia menjadi lebih terbuka, lebih menghargai, dan lebih peka terhadap orang-orang di sekitarnya. Rekan kerja yang dulu merasa canggung, kini mulai merasa nyaman. Hubungan yang sebelumnya terasa berjarak, kini berubah menjadi lebih hangat. Raka juga mengalami perubahan, meski tidak terlalu terlihat. Ia mulai membuka diri, tidak lagi sepenuhnya menyembunyikan siapa dirinya. Namun yang paling penting, ia belajar untuk memberi kesempatan kedua, sesuatu yang dulu tidak mudah baginya. Suatu sore, mereka duduk berhadapan di ruang istirahat, berbincang santai tanpa beban pekerjaan. Tidak ada lagi jarak yang terasa berat, hanya percakapan ringan yang mengalir dengan alami. Aku belajar banyak dari semua ini, ujar Alia pelan. Raka menatapnya, lalu menjawab. Aku juga. Tidak perlu kata-kata panjang untuk menjelaskan apa yang mereka rasakan. Semua sudah tergambar dari perjalanan yang mereka lalui bersama. Dan di momen itu, mereka menyadari bahwa setiap kesalahan bisa menjadi awal dari perubahan, selama ada kemauan untuk belajar dan memperbaiki diri dengan tulus. Hari-hari berlalu dengan tenang, membawa Alia dan Raka pada titik yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Bukan lagi tentang perbedaan status, bukan pula tentang masa lalu yang sempat melukai, melainkan tentang bagaimana dua orang bisa saling memahami setelah melewati proses yang tidak mudah. Suatu pagi, mereka berdiri di balkon kantor, memandang kota yang mulai ramai dengan aktivitas. Angin berhembus bulan, menghadirkan suasana yang damai. Alia menatap ke depan, lalu berkata dengan suara lembut. Kalau waktu bisa diulang, mungkin aku akan memilih bersikap berbeda sejak awal. Raka menyenyumi tipis. Mungkin. Tapi tanpa itu, kita tidak akan sampai di sini. Jawaban itu sederhana, namun penuh makna. Tidak ada penyesalan yang berlarut. Tidak ada keinginan untuk menghapus masa lalu. Yang ada hanyalah penerimaan, bahwa setiap kejadian memiliki perannya sendiri dalam membentuk siapa mereka hari ini. Alia mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami bahwa nilai seseorang tidak pernah bisa diukur dari apa yang terlihat di luar. Kesederhanaan bukan berarti kekurangan, dan kemewahan bukan jaminan kebijaksanaan. Raka pun belajar bahwa memberi kesempatan kedua adalah bentuk kekuatan, bukan kelemahan. Bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, melainkan memilih untuk melangkah tanpa membawa beban yang sama. Mereka saling bertukar pandang, tanpa perlu banyak kata. Ada rasa yang tumbuh dengan tenang, tidak tergesa, namun cukup untuk memberikan arti. Dan pada akhirnya, kisah mereka menjadi pengingat sederhana, bahwa menghargai orang lain adalah hal paling dasar yang sering dilupakan, dan bahwa ketulusan selalu menemukan jalannya, bahkan dari awal yang penuh kesalahpahaman.